Pendeta Emeritus. Mengapa tidak berlaku di GPDI? Emeritus adalah istilah yang asing bagi kalangan pendeta Pentakosta atau aliran karismatik pada umumnya. Karena pendeta emeritus memang tidak dikenal di kalangan gereja-gereja tersebut. Emeritus adalah kata sifat positif yang digunakan untuk menunjuk seorang pensiunan, profesor, uskup, pastor, pendeta, atau profesional lainnya. Untuk perempuan sering digunakan kata emerita. Dalam banyak kasus, istilah ini diberikan secara otomatis kepada semua orang yang pensiun pada peringkat tertentu. Nama-nama ini adalah contoh tokoh yang memiliki gelar emeritus. Paus Emeritus Benedictus ke-16 almarhum. Lalu ada Profesor Emeritus Dr. Insinyur Syamsu'ud Sajat MA, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, juga almarhum. Ada juga Profesor Dr. Lepi Tanajaya Tarmidi dari Universitas Indonesia, dan masih banyak lagi. Pendek kata, emeritus adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang terhormat yang sudah mengabdi puluhan tahun dalam dunia akademis, sains, atau keagamaan. Dan kali ini kita akan membahas masalah gelar emeritus untuk kalangan rohaniawan, pendeta, atau pastor. Emeritus biasanya diberikan kepada pendeta Protestan atau pastor Katolik yang sudah berusia di atas 65 tahun. Mereka dibebas tugaskan dari segala aktivitas gereja, namun tetap menggunakan gelar pendeta. Itulah yang disebut emeritus. Kalau dalam PNS itu disebut pensiunan. Namun PNS biasanya 55 sampai 60 tahun baru mendapat pensiun. Tapi bagi pendeta itu biasanya 65 tahun. Pendeta yang sudah memasuki usia emeritus, otomatis mereka tidak lagi mendapat gaji sebagai seorang pendeta, tetapi masih mendapat santunan di hari tua mereka yang diberikan oleh sinode atau organisasi. Setiap sinode atau organisasi gereja memiliki aturan masing-masing dalam memberikan santunan kepada hamba-hamba Tuhan atau pendeta emeritus ini. Yang pasti ada uang santunan setiap bulan. Itu untuk gereja kalangan Protestan, tetapi untuk gereja-gereja Pentakosta atau karismatik pada umumnya tidak mengenal istilah pendeta emeritus. Artinya pendeta-pendeta Pentakosta mereka tetap melayani seumur hidup mereka. Mereka tetap berkhotbah, tetap memimpin gereja, tetap gembala sidang tanpa batas waktu. Artinya mereka berhenti menjadi gembala sidang, berhenti melayani ketika mereka meninggal dunia. Organisasi tidak berhak menghentikan pendeta sebagai gembala sidang atau sebagai penginjil atau sebagai guru sekolah Alkitab dan lain sebagainya, kecuali dipecat oleh karena kasus-kasus tertentu. Tradisi dalam gereja Pentakosta biasanya gembala itu didampingi oleh istri yang disebut ibu gembala atau ibu rohani. Jadi ketika suami meninggal dunia, dia digantikan oleh istri. Sang istri akan dilantik sebagai gembala sidang. Istri akan melakukan tugas-tugas penggembalaan sama seperti semasa suaminya masih hidup. Tetapi biasanya banyak orang yang membantunya, apakah anak atau jemaat atau majelis, tua-tua sidang dan lain sebagainya. Dan itu tentu sangat meringankan pekerjaan ibu gembalanya. Kemudian apabila mereka mempunyai anak, laki-laki atau perempuan, maka anak itu diharapkan untuk masuk sekolah Alkitab, sekolah pendeta, untuk kelak menggantikan orang tuanya nanti ketika tiada. Dan begitulah seterusnya. Itu sebabnya pendeta emeritus tidak dikenal dalam kalangan gereja Pentakosta.
Meskipun dalam kasus-kasus tertentu ada pendeta yang mempensiunkan dirinya sendiri setelah mendelegasikan pelayanan kepada orang lain, biasanya kepada anak. Hal ini terjadi karena biasanya jemaat tersebut dilahirkan oleh pendetanya sendiri, dirintis dari nol, dari yang tidak ada menjadi ada. Mereka mengeluarkan modal sendiri untuk menyewa rumah atau ruko untuk tempat ibadah. Tak sedikit yang menjual mobil, emas, atau tanah di kampung untuk bisa membeli ruko atau membeli tanah bagi gereja. Demikian juga dengan gedung gereja didirikan sendiri oleh pendetanya, tentu bersama dengan jemaat yang sudah dilahirkan, dibesarkan, dan dilayani tersebut. Dan perlu diketahui bahwa selama mereka melayani bertahun-tahun, organisasi tidak pernah menggaji mereka. Di Indonesia, sistem ini sudah berjalan lebih dari 100 tahun dan praktis tidak ada masalah. Itulah sebabnya mengapa tidak ada pendeta emeritus di kalangan Pentakosta, karena mereka berprinsip akan tetap melayani Tuhan seumur hidup, bahkan kalau bisa matinya nanti di mimbar.